Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Minggu malam 7 Desember 2025. Saya masih ada di kota Jember dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Kalau kita bisa setia melayani pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan sudah selamatkan hidup kita melalui pengorbanan di atas kayu salib. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yesus di Taman Getsemani. Di situ Yesus bergumul dan Yesus berkata, kalau kau kehendaki Bapa, cawan ini lolos. Tapi Yesus tutup dengan kalimat yang indah dan sempurna. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang sempurna jadi. Oh, ini menjadi kerinduan kita bersama. Apapun dalam pergumulan setiap hidup kita, kita selalu katakan, kehendakmu yang sempurna jadi Bapa. Karena apa yang Tuhan lakukan itu sempurna. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap hidup kita. Saya Pastor Yakub Rama, kami akan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 49. Tuhanku yang ajaib, Raja dan Imam. Tuhanku yang ajaib, ya sakti. Ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa, haleluya, pada Allah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku memuji terus, amin, haleluya. Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Raja dan Imam, ya segala macam betul, ya sekian tinggal dan surga, haleluya. Untuk selamatkanku, haleluya. Dan tebus jiwaku, haleluya. Dengan darahnya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku selamatlah, puji namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanku yang ajaib, ya segala makar betul, ya segala. Aku cinta Kau Bapa, haleluya. Tuhanku yang ajaib, aku berhutang jiwa Kau Bapa, haleluya. Biar sepanjang hari, haleluya, ku mengucap syukur, memuji Engkau, haleluya. Engkau Rajaku dan Juru Selamatku, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, ajaib Tuhan. Tuhanku yang ajaib, ajar aku terus, amin, haleluya. Aku mau ikut iring Kau, haleluya. Dengan hidup kudus dalam firman-Mu, amin, haleluya. Meski dunia benci, haleluya, tetap beriman setia
setia kepada Tuhan. Haleluya. Ingat akan janji Tuhan Yesus, surga nyata dalam hidupku. Amin. Haleluya. Tuhanku yang ajaib. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 demikian firman Tuhan, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, haleluya, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Memuji terus, amin, haleluya. Engkau Rajaku dan Nabi, haleluya, Juru selamatku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan pula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Engkau setia dan taat, haleluya, sampai langkahku yang terakhir, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapa, sucikan malam hari ini mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu yang maha kudus. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahanku. Ampun Bapa. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Yesus cinta kita semua. Kita dipelihara sampai detik ini. Anugerah Tuhan yang besar mendorong kita makin hari makin cinta Tuhan. Sungguh saya menangis, saya merasakan hadirat Tuhan. Sebab cintanya Yesus luar biasa dalam setiap kita. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa sampai saat ini. Sungguh saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan. Ampun. Tuhan tolong kita biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh Yesus, sepanjang di dalam Dia keselamatan, di dalam Dia ada segala-galanya. Sungguh kita mau setia, kita mau sungguh-sungguh Yesus, sebab Tuhan berkata di 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita diselamatkan. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh ikut Yesus. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Cintalah Yesus. Sekali cinta Yesus, selama-lamanya ikut Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapa di surga, kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari kita mau baca lanjutin firman Tuhan. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Demikian firman Tuhan di Yesus di Taman Getsemani. Pergumulan yang begitu berat, saudara. Karena secara manusia pasti Yesus menggambarkan bentuk disalib seperti apa. Sakit minta ampun, saudara. Tidak ada tandingannya. Ya, tangannya dipaku, saudara. Dikasih mahkota duri kepala.
ya, terus lambungnya ditusuk tombak. Kalau kita baca dalam Yohanes, mari saudara, kita menggambarkan betapa sengsaranya Yesus demi Yesus lakukan demi cintanya kepada kita semua. Itu saya menangis selalu. Cintanya Tuhan dahsyat, saudara. Besar ajaib untuk menyelamatkan kita semua. Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani artinya yang diperas. Betul, Yesus di sini diperas, saudara. Perasannya. Malah kita baca di dalam Injil Lukas, ya, peluhnya seperti darah, saudara. Kan begitu pergumulannya yang dahsyat. Wah, saya tidak bisa menggambarkan. Tidak kuat saya melihat cintanya Tuhan ini dahsyat. Ya, dikatakan di Getsemani, ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Wah, saya yakin berdoa. Pergumulan yang sangat-sangat berat Yesus. Untuk tinggalkan sorga, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Di hari Natal ini mari membawa kita hidup baru. Tujuan dari Tuhan lahir, Yesus lahir, tujuan supaya hidup kita lahir baru. Ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Anak Zebedeus itu adalah ada Yohanes, saudara. Yakobus, Yohanes, itu saudara-saudara semua itu. Ya, anak Zebedeus. Ya, di situ anak Zebedeus Yohanes itu yang disebut Rasul Yohanes, murid Yesus yang dia cinta sama Tuhan Yesus. Ya, mereka sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini dan berjaga dengan aku. Saya menggambarkan kalau 2000 tahun yang lalu, seandainya Bapak Ibu saya juga bersama Yesus. Saya tuh sangat-sangat sedih, menangis saya. Karena Yesus lakukan yang terbaik buat Bapak Ibu, buat saya semua. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. Coba, secara daging, secara manusia, Yesus sebagai manusia, karena Yesus sebagai 100% manusia. Sampai dia berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena Tuhan secara manusia itu menghindari dari kesengsaraan salib yang luar biasa. Tapi karena cintanya Tuhan berkata kepada Bapa di surga dan kepada kita semua, melainkan seperti kau kehendaki, bukan kehendak manusia yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Itu apapun pergumulan seberat kita, kita selalu berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Jadi Tuhan mau, mari kita bergumul dengan Tuhan. 1 jam 1 hari. Banyak doa, baca firman. Tuhan tidak nuntut banyak. Tapi Tuhan mau biar 1 jam membangun persekutuan dengan Tuhan. Terus berikutnya ayat 41. Berjaga jalan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi Tuhan mau supaya kita berjaga dan berdoa. Berjaga baca firman Tuhan. Banyak berdoa bersekutu dengan Tuhan. Sebab persekutuan itu membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Sebab kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan dalam dunia penuh dengan cobaan. Kalau penuh dengan cobaan, kalau kita tidak dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, roh Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecualilah apabila aku minumnya, jadi kehendak-Mu. Amin. Biar segala sesuatu kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap hidup kita. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa itu juga. Dan setelah ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ke tangan orang berdosa. Dalam dunia banyak orang berdosa. Setiap kita orang berdosa. Tapi jangan pernah kita mengkhianati Yesus. Biar kita mau cinta Tuhan. Tinggalkan dunia. Ikut Yesus dengan setia. Bangun mari kita pergi. Pergi. Dia yang menyerahkan aku. Sudah dekat. Amin. Demikian firman Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan. Makin hari kita mau sungguh-sungguh Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Tapi kita di bulan Desember, di bulan Natal ini. Mari. Apa yang dah komitmen kita kepada Tuhan. Biar membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Makin hari mau sungguh-sungguh Yesus. Sekali ikut Yesus tetap selama ikut Yesus. Sebanyak di dalam dia ada juru selamat kita. Di dalam dia ada keselamatan.
Di dalam Dia ada kedamaian, di dalam Dia ada segala-galanya. Ikut Yesus dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhanku yang ajaib, haleluya. Haleluya. Berubah jiwa hanya pada Engkau. Haleluya. Biar yang ria, haleluya. Memuji terus, amin, haleluya. Engkau Rajaku dan Nabi, haleluya. Engkau Tuhan Juru Selamatku, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang Kucintai, Engkau Rajaku, Bapakku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, ku mau ikut Engkau dengan setia dan taat, melakukan firman-Mu, haleluya. Roh Kudus, tuntunlah hidupku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Engkau pusat hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, kita sungguh-sungguh Yesus setia sampai langkah yang terakhir. Karena firman Tuhan berkata, Engkau setia sampai mati, dan Tuhan berikan mahkota kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, Tuhan bersama kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.